Adakah kalian semua sudah mendengar mengenai satu berita yang memang cukup-cukup bikin mantap guys, di mana dikatakan saat dolar Amerika Syarikat hancur, dan inilah dikatakan saat Indonesia untuk melangsaikan hutang di Indonesia. Dikatakan bukan 80%, bukan 70%, tetapi 100% Indonesia mampu untuk melangsaikan segala hutang Indonesia ini bersama dengan negara-negara di luar daripada Indonesia. Wow, adakah ini benar guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ataupun yang sudah subscribe channel ini dan datang kembali ke channel ini, dan ataupun yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan saat dolar Amerika Syarikat hancur, dan inilah dikatakan saat Indonesia untuk melangsaikan hutang di Indonesia. Dikatakan bukan 80%, bukan 70%, tetapi 100% Indonesia mampu untuk melangsaikan segala hutang Indonesia ini bersama dengan negara-negara di luar daripada Indonesia. Jom kita semak dulu video ni. Awas budaya barat karena mau hancur. Dolar AS akan hapus utang Indonesia, tapi minta aset SDA Indonesia. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya, saya ngomong apa adanya. Pemerintah mengatakan 4 negara kreditur telah berkomitmen untuk menghapus utang Indonesia melalui program debt swap. Negara-negara yang dimaksud adalah Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat. Sekian triliun, sekian ribu itu kan nggak harus dibayar sekaligus ya. Nggak ada cicilannya dan sebagainya. Jadi kalau menurut penjelasan Bu Menlu ya masih dalam level yang manageable. Jadi saya tahu kalau bicara tentang defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Sahabat Bagi-Bagi, berita sedikit menyenangkan datang untuk Indonesia. Bak mimpi di siang bolong, pemerintah Indonesia ternyata membuat mimpi itu semakin nyata. Hutang Indonesia akan segera lunas dan dibayar langsung oleh Presiden Jokowi. Kebangkrutan Bank AS dan detik-detik kehancuran dedolarisasi Amerika mulai membuat Indonesia menjadi untung besar. Rupiah kini juga dikabarkan menguat dan dana gila-gilaan asing akan menyerbu Indonesia dan akan menjadi bak uang negara. Negara lain sendiri sekarang sedang terpuruk akibat kehancuran dolar Amerika. Contohnya negara Eropa yang mengalami resesi susulan, hingga Israel yang dikeroyok karena sedang rame-rame seluruh warganya berdemonstrasi. Sedangkan Indonesia berbeda. Indonesia terus melejit dan dikabarkan akan melunasi hutang luar negeri yang sudah mencapai 7 triliunan itu. Nah, lantas apakah benar hal tersebut atau hanya turun hutang Indonesia? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, di saat Amerika sedang ambruk dan tak berdaya, Indonesia dapat keuntungan yang luar biasa. Indonesia tiba-tiba mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Kalau mau lebih detailnya, BI mencatat utang luar negeri Indonesia pada Februari 2023 sebesar 400,1 miliar US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah atau kurs 14.700 rupiah per US dollar. Angka ini turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 404 miliar US dollar. Adapun Arab Saudi yang diisukan akan melunasi hutang Indonesia serta berinvestasi ke Indonesia yang tak kalah saingnya dengan China hingga 300 triliunan. Oleh karena itu, inilah waktunya Indonesia menunjukkan taring gigihnya untuk melunasi hutang. Toh dari negara lain akan membantu untuk membiayai hilirisasi Indonesia.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan hutang luar negeri sektor publik maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi hutang luar negeri pada Februari 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,7% dari tahun ke tahun, lebih dalam daripada kontraksi 2,0% dari tahun ke tahun pada bulan sebelumnya. Lalu, apakah Amerika yang sekarang sedang mengalami kehancuran dalam didolarisasi rupiah Indonesia akan melejit menjauhi dolar Amerika? Sahabat bagi-bagi, aliran modal asing semakin deras masuk ke Indonesia selama pekan ini, baik yang masuk ke pasar surat berharga negara maupun yang ke pasar saham. Hal ini mendorong penguatan rupiah terhadap dolar AS hingga menembus level di bawah 14.700 rupiah per dolar AS. Jumlah ini jauh lebih besar dari aliran modal asing yang masuk pada periode transaksi 3-5 April 2023. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. Lagi pula, ini adalah kerja keras Presiden Jokowi. Semenjak memimpin negara Indonesia, sepatutnya selama beliau memimpin Indonesia bisa dicap sebagai negara maju tanpa hutang karena Jokowi. Sahabat bagi-bagi, awas, karena ini Indonesia jadi meleng dan tak melihat dari segi sumber daya alamnya yang sedang dicuri oleh bangsa asing. Diketahui bahwasanya beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika menandatangani kesepakatan Debt for Nature Swap, yang artinya hutang Indonesia di sini dapat ditukar dengan saham aset ataupun proyek yang sudah jadi. Dalam perjanjian itu, Indonesia harus lebih hati-hati karena jika kita mengambil keputusan yang salah, infrastruktur yang sudah jadi akan berhasil direbut oleh pihak Amerika karena menukar jaminannya saham atau infrastrukturnya. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah Jokowi bisa melunasi hutang Indonesia? Kehancuran Barat sepatutnya kita terus manfaatkan dan bermain cerdas karena tidak akan ada kesempatan lagi jika sudah dilalui. Semoga dengan pengurangan hutang Indonesia bisa lebih leluasa dalam menjalankan hilirisasinya hingga kedaulatannya. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra! Guys, dikatakan di saat Amerika Syarikat mengalami satu situasi kontraksi di mana dolar semakin menurun, di mana saat inilah Indonesia mampu untuk meningkat menjadi negara-negara yang maju dan dikatakan Indonesia mampu untuk melunaskan hutang-hutang apa yang ada di dalam Indonesia. Dan kalau kita tengok di mana dikatakan di mana hutang luar negeri di Indonesia pada Februari tahun 2023 mencapai 400,1 milion US dollar ataupun sekitar 5 trilion rupiah, ataupun kalau kita tengok 14,700 rupiah per US dollar. Wow, memang sangat-sangat banyak guys. Di mana hasil daripada kebijakan pemerintah iaitu khususnya Bapak Jokowi dan juga menteri-menteri di Indonesia, kalau kita tengok Sri Mulyani dan juga beberapa menteri dapat mengatur semula hutang-hutang apa yang ada di dalam Indonesia itu mampu dilangsaikan sedikit demi sedikit. Dan pada tahun 2022 sampailah pada tahun 2023, banyak negara-negara di luar daripada Indonesia yang sendiri datang ke Indonesia dan juga membuat investasi, dan banyak sekali jalinan kerjasama dalam satu dana yang cukup-cukup besar. Kalau kita ambil contoh negara yang hebat adalah Arab Saudi, Korea Selatan dan juga
beberapa negara-negara yang besar yang lain seperti Jepun dan juga daripada China yang banyak berinvestasi di Indonesia. Jadi dengan adanya dana-dana yang begitu besar dapat digunakan untuk membayar segala hutang-hutang di Indonesia dan juga digunakan untuk menaik taraf di Indonesia sendiri dalam pelbagai aspek untuk meningkatkan segala keperluan di Indonesia. Tapi guys, kalau kita tengok secara tahunan di mana posisi hutang di luar negeri di Indonesia pada Februari pada tahun 2023 di mana dia mengalami sedikit kontraksi sebesar 3,7% daripada tahun ke setahun dan lebih dalam daripada kontraksi sebanyak 2,0% daripada tahun ke setahun pada bulan sebelumnya. Jadi kita dapat nampak bahawa di mana di Indonesia dalam banyak sekali investor yang datang ke Indonesia dan banyak pelaburan yang dilaksanakan. Dalam aspek ekonomi di Indonesia nampak peningkatan yang begitu drastik sekali dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dan sebenarnya apa yang menarik ramai investor yang datang ke Indonesia? Kalau kita tengok, Indonesia ini merupakan salah sebuah negara yang kaya dengan alam semula jadi Indonesia banyak bahan-bahan apa yang diperlukan di luar daripada Indonesia seperti nikel, apalagi biji timah, biji emas, tembaga dan banyak lagi di mana selepas sahaja Indonesia melakukan satu konsep hilirisasi di mana di saat itulah ekonomi Indonesia nampak naik dengan begitu drastik sekali. Banyak negara-negara yang hebat yang datang yang ingin menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia. Jadi kalau kita tengok tidak salahlah saat Amerika Syarikat mengalami kejatuhan nilai dolar, banyak negara-negara yang besar yang lain beralih menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia. Di mana kalau kita tengok inilah saat Indonesia untuk menjadi tumpuan dunia dan saat inilah ekonomi Indonesia terus meningkat. Jadi guys, bagi pendapat kalian, adakah Bapak Jokowi ataupun Presiden Indonesia mampu membawa Indonesia pada tahun 2025 menjadi negara 5 terbaik ekonomi di dunia dan juga membawa Indonesia ini di dalam aspek pertahanan juga terbaik, 5 terbaik di dunia? Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.